Permasalahan disabilitas perkembangan menjadi topik yang masih membutuhkan perhatian khusus di kalangan masyarakat, terutama dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Berbicara mengenai hal tersebut, seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta bersama rekannya membangun sebuah kafe bernama Serona. Serona Coffee merupakan sebuah wadah yang bergerak dalam bidang social enterprise untuk mengajak anak muda berbisnis sekaligus menjalankan kegiatan sosial. Pada awal tahun 2021, Kak Roma dan rekan setimnya membangun sebuah yayasan yang bergerak di bidang disabilitas, hingga terbentuklah Serona Coffee, usaha kedai kopi yang mempekerjakan teman-teman disabilitas dan anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Ramadan Al-Qarul Akbar, umur saya 21 tahun. Pekerjaan sehari-hari saya koas di daerah Purwokerto sambil berbisnis, ada beberapa lini bisnis yang saya jalankan. Jadi awalnya itu saya bersama dua rekan saya, dua partner saya, terus ada namanya Muhammad Feruzaki dan juga Nanda Aska Mulia. Kita bertiga itu kebetulan saling bersahabat tapi nggak pernah tahu kalau kita sebenarnya sahabatan satu sama lain. Pas lagi ketemu di satu tempat di rumahnya Nanda Aska, ketemu ngobrol-ngobrol karena saya punya basic di disabilitas, kemudian Feruzaki punya basic di pengabdian masyarakat, dan Nanda Aska ini punya basic dia itu semacam notulen dan lain sebagainya lah. Jadi kita bertiga berembuk untuk bikin bisnis. Tapi bisnisnya kita nggak mau belok dari prinsip-prinsip yang udah kita jalanin. Prinsip saya itu di disabilitas, prinsip Muhammad Feruzaki itu di pengabdian masyarakat, dan Nanda Aska Mulia itu intinya dia itu ingin mencatat dan bekerja. Intinya seperti itu. Jadi kita bertiga berembuk, akhirnya terbentuklah Serona Coffee. Untuk staff yang teman-teman disabilitas itu 60% kita. 60% disabilitas, kebetulan yang tulis saya lupa ada berapa. Tapi yang pasti anak berkebutuhan khusus itu ada 2, teman autis, 1 autis normal, 1 autis tuli. Sisanya teman tuli dan juga teman normal gitu. Kalau dibilang kesulitan, banyak banget ya sebenarnya ceritanya, bisa dibilang banyak banget. Saya ngasih contoh satu yang mungkin udah banyak juga di beberapa media, itu namanya Roy. Roy ini dari awal kita buka sampai sekarang dia masih bekerja di sini. Dia itu teman autis yang juga teman tuli. Kira-kira kayak gitu. Jadi waktu dia masuk dianterin sama keluarganya, sama ayah ibunya. Bukan masuk, wawancara. Hari pertama wawancara dia dianterin. Pas lagi kita wawancara dia nggak mau untuk speak up, maksudnya pakai bahasa isyarat. Dia nggak mau untuk ngobrol. Intinya dia terus ngeliat ke arah ibunya. Terus kebetulan saya dan juga Feruzaki di basic kedokteran, kita menduga di sini sebenarnya dia ada sedikit trauma nih untuk ngobrol dengan teman-teman normal. Sampai akhirnya kita putuskan untuk diterima. Seenggaknya waktu itu niat kita, ya udah biar dia belajar di sini walaupun nggak punya basic, dan juga bisa diterapi di sini. Sekitar 1-2 minggu nih dia benar-benar ditemenin sama orang tua. Jadi orang tua nunggu aja ngeliatin, karena dia takut untuk ngantar makanan ke orang, untuk ngobrol sama orang lain dia takut. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu orang tua mulai ngelepas perlahan-lahan, dan sampai sekarang malah dia udah kesini sendiri, pulang sendiri, pergi pagi pulang malam juga dia nggak masalah. Kebetulan ownernya di sini 2 kedokteran. Jadi mereka justru bukannya kita toleransi lagi, justru kita perhatikan ke arah sana. Kita juga lagi daftarin mereka, walaupun di sini sudah kontrak tapi kita belum, Serona Coffee ini belum kita masukin ke dalam PT, masih di dalam di bawah yayasan gitu. Tapi kita sudah berencana lagi ngedaftarin mereka untuk ke BPJS, setidaknya mereka punya asuransi. Tapi selain di situ, tadi ngomongin tentang menstruasi, kita di sini ada kotak P3K yang dulu saya bawa, selalu saya bawa biasanya kemana-mana, dari mobil saya turunin, saya taruh sini. Jadi ada obat antihistamin untuk gatal-gatal, untuk alergi itu juga ada. Kemudian untuk betadine dan lain sebagainya juga ada. Paracetamol untuk biasanya mens juga bisa. Kayak gitu-gitu. Jadi kita sediain beberapa obat umum, kita taruh di sini untuk mereka pakai. Tapi syaratnya kalau mau pakai, ngomong dulu ke, ada 2 owner kan yang kedokteran, saya dan juga Ija, ngomong dulu sama kita, baru boleh kita keluarin lah obatnya gitu. Beda-beda ya kalau teman-teman autis yang di sini maupun di luar. Misalkan kalau saya lagi stase jiwa di rumah sakit jiwa, itu juga beda-beda. Di sini pun pasti beda-beda. Ada satu namanya Ulfa. Ulfa ini dia mengekspresikan rasa sakit itu, kadang dia itu lebih ke ngomong saya sakit,
atau orang tuanya yang ngomong. Jadi gak usah kesana-sana deh, ngomongin tentang dia pengen makan, pengen minum, itu teman-temannya sendiri yang harus ngingetin. Jadi orang tua udah nitip kalau Ulfa ini harus diingetin untuk makan dan minum. Intinya dia harus diajarin, harus dikasih arahan langsung. Mau ngapain, lap meja kita harus kasih tahu. Jadi untuk inisiatif mungkin kecil untuk teman-teman autis, tapi mereka bisa kita direct langsung lah, kasih tahu lah. Jadi emang mereka tuh apapun itu harus di direct langsung kasih tahu. Intinya kayak gitu sih. Di samping itu, Kak Roma pun juga mengakui bahwa tantangan terbesarnya dalam menjalankan bisnis Sherona Coffee ini adalah kesadaran masyarakat terhadap kehadiran para penyandang disabilitas. Ia menuturkan bahwa masih ada batasan antara teman normal dan teman disabilitas, di mana seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat mampu untuk merangkul satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Ngelanjutin yang tadi juga sebenarnya tantangannya itu lebih kepada menyadarkan sih, menyadarkan customer, menyadarkan karyawan, mau itu yang teman normal maupun teman tuli, menyadarkan teman-teman tuli di luar sini, menyadarkan teman-teman normal di luar sini, di luar Sherona Coffee, untuk bahwa sebenarnya teman-teman normal itu bukan mereka nggak suka sama teman tuli, bukannya nggak suka sama teman autis, tapi lebih kepada kita nggak tahu. Kebanyakan tuh nggak tahu dan nggak paham. Jadi itu bahan mereka untuk dalam tanda kutip mengatakan hal-hal yang mungkin sensitif untuk teman-teman tuli gitu. Begitupun teman-teman tuli juga. Saya ingin menyadarkan teman-teman normal bahwasannya teman-teman tuli ini bukannya mereka berbeda, bukannya mereka aneh dan lain sebagainya. Enggak, justru mereka ini lebih ke punya semangat juang yang lebih tinggi, lebih punya semangat bekerja yang jauh lebih tinggi kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan teman-teman normal yang justru harusnya diapain ya, dijadiin teman, dirangkul. Justru kita jadi punya pembahasan yang berbeda. Sebenarnya kalau pesan untuk saya sih lebih ke datengin dulu, kenalin dulu, ngobrol dulu, nggak usah lama-lama. 1 hari aja ngobrol, 1 kali 12 jam aja ngobrol bareng sama mereka, tahu keluhannya mereka, dengerin cerita mereka, baru boleh bersuara bahwa mereka berbeda apa enggak. Berbeda dalam tanda kutip, berbeda hal yang negatif ya. Tapi di sini justru kita, kalau saya sih waktu seperti itu dan teman-teman saya yang datang ke sini justru malah jadi tersentuh karena 12 jam bareng-bareng, duduk bareng-bareng dan ngeliat, wah ternyata mereka seperti ini ya, ternyata mereka seperti ini. Justru hal positif, dan mereka justru ada beberapa yang alhamdulillah sekarang dalam tanda kutip membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman disabilitas. Karena dampak dari mereka nongkrong dan ngobrol di sini, kira-kira kayak gitu.